Tahun 1994 itu paroki ini ya didirikan setelah dulu bagian dari gereja Kausama Pelayanan Santa Maria Kepaceh yang kan sekolah kan itu ya Pratra yang gereja tua merah kamera itu ya setelah bangunan kuno zaman Belanda itu dulu gereja yang awal sudah ratusan tahun ya. Terus ini didirikan. Lalu sejarahnya kenapa didirikan? Karena di sini itu dulu sekolah Katolik didirikan oleh orang OCN. OCN itu berdiri tahun ini. Tahun 1930, maka SD Teresia, Gabriel, Stanislaus, itu semua yang didirikan. Dan semua yang didirikan oleh paroki ini diserahkan ke uskupan. Jadi miliknya Yohanes Gabriel, biasa uskupan. Walaupun yang didirikan Romo OCN. Ya itu, maka paroki dan sekolah itu berdirinya bersama tahunnya. Nah, tahunnya bersama tahun 1930. Lalu promosinya mana yang ada di sini itu semua foto yang di sini bekas Romo Palmisi. Mulai dari yang cuci buat masuk militer karena dulu di sini tempatnya Romo-Romo yang mendampingi tentang tapi dalam perkembangan berikutnya Romo Belanda habis mulai muncul satu dua Romo dari Indonesia sampai yang terakhir ini yang bawa Pak yang sudah menggantikan orang Indonesia. Jadi Romo Belanda juga mendirikan seminari yang itu. Lalu strukturnya seperti apa? Strukturnya itu mengikuti hierarki gereja. Gereja oleh Paus bawahnya ada uskup ini mengatur satu uskupan, ada bawahnya uskupan ada paroki. Jadi KR ini paroki wilayah uskupan Surabaya. Uskupnya di mana? Uskupnya di Kayi sampingnya, dekat sini. Dan itu ada Sepuri, ada Supredi, ada gereja katedral, ada KY, terus ada uskupan. Sampai Santa Maria. Ya. Itu dulu memang kompleks Katolikisme. Kemudian mulai dari Lihat sampai sama. Ya, di sini pengurus gereja itu tidak hanya Romo dibantu oleh namanya fungsionaris. Fungsionaris itu sama saja bagian pengurus gereja pelayan. Jadi terus kemudian bagi tanggung jawabnya supaya bisa membangun umat, bersama dan pertama sebelum bidang ada yang bagian dua hal yang paling utama. Dibedakan soal yang harta benda, aset gereja, dan soal pembinaan atau pastoral. Itu di bidang. Ini bagian ngurusi aset, misalnya bangunan, tanah, terus data keuangan, operasional, atau fasilitas kendaraan, itu namanya bagian harta benda gereja. Ada yang ngurusi. Sumbernya dari mana? Dari kolektor sederhana. Kalau bisa ada terus tempat, itu sebenarnya untuk mengembangkan pelayanan dan fasilitas yang ada di gereja. Lalu siapa yang melayani? Dewan Pastoral Paroki, namanya DPP. Ya, Dewan Pastoral Paroki itu DPP ini satu sisi, jadi tapi ini tidak bisa dipisahkan. Dua ini satu kesatuan, satu buku, satu paroki. Bagian harta benda, bagian rohani, bagian duniawi, bagian ilahi. Ya, yang disebut DPP ini ada empat bidang sumber, bidang pembinaan, bidang khusus, dan bidang umum. Bidang sumber ini, jadi apa menjadi sumber iman? Sumber hidup rohani, yaitu kitab suci. Satunya lagi liturgi. Yang liturgi itu kita merayakan misa, kita merayakan sakramen, kita merayakan ibadat, itu namanya liturgi. Terus yang ketiga katekese. Kalau misalnya ada guru Katolik, lalu Injil Katolik, kan bisa langsung dibaptis, ikut katekmen, ikut pelajaran, ikut ibadahnya. Itu namanya pengajaran disebut katekese. Terus ini bidang sumber. Sumber itu kitab suci, mengenal Tuhan Yesus dan kitab suci. Terus liturgi, terus katekese. Terus bidang mana tadi ada dua. Pembinaan itu pembinaan orang di manusia. Mulai dari usia ini sampai usia tua. Kan ada dia, ada rekan, terus keluarga ada tahu ya suami istri dan anak-anak yang namanya keluarga. Lalu kalau keluarga itu ada yang sudah tua ikut lansia. Nah, ini bidang pembinaan semua harus ada pengurusnya. Khusus itu berkaitan dengan satu, proses komunikasi sosial seperti ini, meliput, terus mewartakan itu komunikasi sosial. Lalu ada juga pendidikan bidang ini menjadi jembatan orang yang mampu dan orang yang kurang mampu. Lalu yang berikutnya animasi panggilan. Animasi panggilan itu kelompok yang mempromosikan
orang mau jadi romo, jadi frater, jadi suster, jadi panggilan-panggilan khusus. Yang terakhir bidang umum. Bidang umum itu bagian ya pemberdayaan, pengembangan sosial ekonomi, UMKM, koperasi, terus warung-warung karitatif, membantu orang miskin, dan itu struktur. Di bawah bidang-bidang ini ada namanya seksi-seksi, dan semua itu ada pengawasan. Gitu ya. Teritorial itu berarti batas wilayah, batas tempat. Jadi di sini batas tempatnya dengan perbatasan dengan SNBP, ya, batas AKY. Misalnya kalau di sini sampai museum apa itu loh, Delta Plaza Surabaya Plaza itu ke sana itu ikut AKY. Kalau yang ke museum kapal selam itu ikut sini, gitu ya, jalan apa. Terus perbatasan dengan SPAP, Satu Kejadian Susah Paulo, Simuli 2, ya, Simuli 2 yang daerah Depok Malang, Tunjungan Plaza, karena itu ikut SPAP, yang Tunjungan Plaza ke timur ikut sini, ya, gitu aja. Terus ke utara, Panjen, kalau siapa yang tadi saya sebutkan dekat Kubu Pahlawan itu ya, yang utaranya, gereja itu kalau siapa. Kalau kamu ke Pasar Atom, biasanya melewati kereta api terowongan itu, langsung terowongan ke sana itu mas. Kalau di sini, kalau seorang terowongan kereta api ke sana ke Panjen, Kia-Kia itu ke Panjen sana, demikian sana ke Palaman. Terus ke arah timur, Jalan Genjeran ke utara ikut Bogor, Genjeran ke selatan itu ikut KR. Terus ke timur lagi ada Mer, Galaxy Mall, Jalan Galaxy Mall itu ya. Terus masih ke selatan lagi, dekat Galaxy itu ada sungai namanya Sungai Dami. Terus itu ada kesana sedikit, itu Sungai Dami itu ikut SNBP dan sini ikut KR. Itu batas wilayah. Sehingga ciri khas paroki ini apa? Ya semangatnya Santo Vincentius. Semangat Santo Vincentius itu harus mewujudkan moto evangelisare pauperibus misit me. Coba sate, aku diutus mewartakan karena kepada orang miskin. Itu ya.